Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Iva Saida selaku pemateri pertama dari kelompok 3 mata kuliah kepribadian guru. Jadi kelompok kami mendapatkan tema mengenai profesionalisme guru. Adapun saya sendiri akan sedikit memaparkan terkait pengertian dari profesionalisme guru. Untuk yang pertama yaitu profesionalisme. Profesionalisme itu berasal dari kata profesi. Gimana kita tidak asingkan dengan kata profesi? Nah, adapun kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata profession, yang artinya suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian. Nah, tentu kita tahu bahwa untuk mendapatkan suatu keahlian harus dilakukan melalui beberapa proses atau beberapa tahapan. Tidak dapat langsung secara tiba-tiba, oh seseorang ini ahli dalam bidang ini secara tiba-tiba, itu tidak mungkin. Dan untuk mendapatkan keahlian tersebut harus melalui apa? Melalui pendidikan atau melalui pelatihan-pelatihan khusus. Untuk selanjutnya yaitu guru. Kita tahu bahwa guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang amat penting dan juga berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar peserta didik. Sehingga guru dalam hal ini merupakan seorang yang mengemban tugas yang bukan hanya mengajar, melainkan juga mendidik dan membimbing peserta didiknya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian secara utuhnya dari profesionalisme guru merupakan suatu tugas yang di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, syarat tersebut antara lain, menjadi guru itu harus dengan penuh dedikatif. Maksudnya, guru itu harus siap mengabdi. Guru harus siap menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikannya. Terus selanjutnya, guru itu harus sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi apabila guru telah sesuai dengan bidang ahlinya, misalkan ahli dalam bidang matematika, ahli dalam bidang bahasa Arab, ahli dalam bidang IPA, dan lain sebagainya. Ketika guru tersebut menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya, maka dapat dengan lancar, dengan baik, tidak terbelit-belit, dengan bahasa yang tentunya memudahkan, sehingga peserta didiknya juga dapat menerimanya dengan baik pula gitu. Untuk yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu guru harus senantiasa melakukan improvisasi diri. Improvisasi itu merupakan suatu hal yang spontan, sehingga ketika menjadi guru maka spontan, oh kita itu profesinya menjadi guru. Kita menjadi guru hendaknya harus aktif, selalu berinisiatif, selalu kreatif, dan inovatif. Ya, mungkin itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Aulia Anggunadira, absen 27, akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru pada dasarnya tidak lepas dari beberapa faktor penghambat dan tantangan yang mempengaruhi profesionalisme guru. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang faktor penghambatnya. Faktor penghambat yang pertama yaitu sikap konservatif guru. Sikap konservatif ini menunjukkan kecenderungan tingkah laku guru yang lebih mengarah kepada mempertahankan cara yang biasa dilakukan dalam melaksanakan tugas atau ingin mempertahankan cara lama. Faktor penghambat yang kedua, motivasi dan dorongan yang timbul dari dalam diri guru. Dorongan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas profesional sebagai guru sepatutnya muncul dari dalam diri sendiri. Dorongan ini bisa saja dirangsang dari luar dengan cara melakukan upaya meningkatkan kemampuan melalui pemberian penghargaan kepada guru-guru teladan, memberi tambahan insentif bagi para guru yang menunjukkan dedikasi dan prestasi tinggi. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya mendorong gairah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Faktor penghambat yang ketiga, tidak peduli terhadap berbagai perkembangan dalam dunia pendidikan. Para guru yang mempunyai kepedulian rendah terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan beranggapan bahwa semua kemajuan yang dicapai tidak mempunyai arti baik bagi dirinya sendiri maupun bagi peserta didiknya. Dengan demikian, guru lebih cenderung untuk mempertahankan pola-pola kerja yang selama ini mereka pandang dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dari dirinya sendiri.
Faktor penghambat yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembelajaran merupakan satu bagian terpadu dari seluruh permasalahan yang sebelumnya telah saya sampaikan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa betapa lengkap dan canggihnya sarana yang tersedia. Jika permasalahan yang menyangkut faktor guru seperti sikap konservatif, lemahnya motivasi, dan ketidakpedulian terhadap perkembangan itu belum disingkirkan, maka profesionalisme guru belum dapat dikatakan maksimal. Faktor tantangan: 1. Kurangnya kejelasan tentang definisi profesi keguruan. Masih banyak guru yang kurang memahami tentang definisi profesi keguruan itu sendiri, tentang bidang garapannya dan tingkat keahlian yang dituntut bagi pemegang profesi guru. Kedua, desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah seperti yang sudah kita ketahui bahwa sepanjang sejarah profesi keguruan menunjukkan bahwa desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan guru ini tidak cukup terlindungi dari terjadinya gangguan dari luar. Dari dulu hingga saat ini, ada kesan bahwa siapa saja bisa jadi guru asal seseorang bisa menulis, membaca, berhitung, mau membagi kemampuannya kepada orang lain, serta hal ini dapat menjadikan orang tersebut langsung menjadi guru. Walaupun hal tersebut sudah berkurang. Di samping itu, kualifikasi pendidikan guru amat beragam, mulai dari lulusan SLTP hingga S3. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa sulitnya menarik suatu generalisasi utuh tingkat profesionalisme guru. Yang ketiga yaitu faktor tantangan penambahan jumlah guru secara besar-besaran. Penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan. Akibatnya ada anggapan bahwa seakan-akan tidak ada relevansi untuk berbicara tentang profesionalisme guru di tengah mendesaknya kebutuhan akan guru dalam jumlah besar. Faktor tantangan yang keempat yaitu tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat dan berubah. Hal ini membuat guru makin ditantang membuat perubahan dalam masyarakat, sehingga melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh guru. Akibatnya, setiap penambahan kemampuan guru selalu berpacu dengan meningkatnya kemampuan dan harapan masyarakat tersebut yang kadang-kadang lebih cepat dari kemampuan guru untuk memenuhinya. Di samping itu, akan muncul masalah bila mana harapan atas peran guru bertambah, sementara kemampuan guru untuk memenuhinya itu terbatas. Bila di masa lalu guru menjadi sumber utama untuk menjawab ketidaktahuan peserta didik, sekarang bukan lagi, karena seperti yang kita ketahui, di rumah kita tersedia radio, televisi, surat kabar, bahkan komputer dan internet yang dapat kita akses setiap saat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dengan pengecualian di pedesaan barisan depan dalam irama perubahan masyarakat ini sebagaimana dipercayai di masa lalu, melainkan pengikut perubahan masyarakat yang bergerak jauh ke depan mereka, sehingga dalam situasi ini juga tidak mudah menegakkan profesi keguruan. Profesionalisme keguruan akan sulit dilaksanakan. Jadi, guru harus mampu menaklukkan faktor-faktor tersebut, baik dari penghambat dan tantangan yang mempengaruhi profesionalisme profesi guru, agar menjadi guru yang profesional dan sesuai dengan porsinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Gilmus Takhairi, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat profesionalisme guru. Yang pertama yaitu menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Terus yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan adanya perkembangan yang sejalan dengan dinamakan kehidupan.
Itulah 5 syarat guru profesional yang menjadi indikator seseorang guru dapat dikatakan profesional dalam mengembangkan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menjadi guru profesional perlu usaha yang giat dan senantiasa mengembangkan potensi diri seiring waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang upaya meningkatkan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh para guru itu sendiri, sehingga dalam hal ini guru harus senantiasa berupaya untuk dapat mengingatkan profesionalismenya. Adapun menurut Purwanto, menjadi guru setidaknya harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu bisa memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipercayakan. Yang ketiga, membangun hubungan sejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi profesi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dan kemampuannya mengelola pembelajaran. Sehubung dengan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya menghadapi dan memperhitungkan 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor ketersediaan dan mutu calon guru. Secara jujur kita akui pada masa lalu dan masa kini profesi guru kurang memberikan rasa bangga diri. Bahkan ada guru yang malu disebut sebagai guru. Rasa interior terhadap potensi lain masih melekat di hati banyak guru. Yang kedua, pendidikan prajabatan. Di samping mempersyaratkan penguasaan bidang ilmu sumber bahan pekerjaan, profesional keguruan juga memerlukan wawasan kependidikan serta pengetahuan dan keterampilan keguruan. Yang ketiga yaitu mekanisme pembinaan dalam jabatan. Ada 3 upaya dalam penyelenggaraan berbagai aspek dan tahap penanganan dan dalam pembinaan jabatan profesi guru. Yang keempat, peranan organisasi profesi di atas telah dikemukakan bahwa pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan secara kesejawatan, baik melalui perorangan maupun melalui organisasi profesi. Pengawasan dilakukan bukan atas dasar kekuasaan seperti yang terjadi di lingkungan serikat buruh. Sebaliknya, pengawasan dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi sejati, yaitu pengabdian, keahlian, bagi kemaslahatan orang banyak. Terima kasih, sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.